Dulu, karena Farisman berhalangan hadir, kita langsung ke bagian sisi praktiknya. Mencoba landing AI dan Ultralytics. Aku izin share screen. Nah, ini ada ya share screen. Jadi ini landing AI. Aku share linknya. Nah, bisa kalian buka, kemudian kalian login. Oke, jadi eh, landing AI itu merupakan platform berbasis cloud yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu dalam membuat dan mengoptimalkan sistem computer vision. Terus em, ini ada produk dari landing AI itu ada landing lens. Jadi landing lens itu apa? eh, Platform yang membantu membuat dan melatih model komputer yang bisa melihat dan mengerti gambar objek yang ada pada gambar, meskipun kalian belum ada pengalaman di AI atau pembelajaran mesin. eh, dengan menggunakan tools ini dapat membantu kalian membuat model AI atau machine learning. Jadi em, di platform ini tuh ada beberapa fitur ya. Jadi di landing lens itu kalian bisa membuat dan melatih model. Dan bisa lihat ini ya, yaitu bisa melatih model apa namanya? Dapat mengunggah gambar, mengupload gambar, kemudian kalian beri label objek gambar itu labelnya, misalkan kalau gedung, ini kasih gedung A, labelnya gedung A gitu. Terus ada label gedung B. Kemudian eh, kita buat dan latih modelnya, lalu membandingkan kinerja model dan akhirnya menggunakan model tersebut. Kalau hasil akurasi modelnya udah bagus, itu kita bisa pakai modelnya secara berkelanjutan. Kemudian setelah itu model dapat belajar terus-menerus. Nah, jadi setelah model bekerja dan berhasil melihat gambar, kalian bisa membuat model tersebut menjadi lebih baik. Jadi kalian nambah-nambahin gambar-gambar baru ke model tersebut di landing lens ini. Kemudian model akan mengenali gambar tersebut sesuai label yang sudah kalian buat. Terus dapat membuat computer vision menjadi mudah. Dengan adanya tools ini, kalian bisa mencoba membuat project AI computer vision dalam waktu singkat. Jadi nggak perlu buat project itu benar-benar dari nol, dari scratch. Kalian bisa langsung dengan mudah pakai tools ini, tinggal masukin gambar yang kalian perluin, yang pengen kalian deteksi.
terus latih modelnya, habis itu modelnya jadi begitu. Terus kalau modelnya udah jadi, nah kalian bisa deploy model tersebut ke integrasi atau gabungin model tersebut ke sistem yang sudah ada dengan mudah, bisa di cloud ataupun di edge. Terus jadi ini tuh merupakan, eee, alat yang canggih ya untuk zaman sekarang, jadi bisa buat model computer vision dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Oke, Andri kemudian ini ada Andrew Ng, ini tuh CEO-nya yang punya Landing AI ini, mmm, apa namanya, bentar, Pak. Nah, jadi Landing AI itu perusahaan yang didirikan oleh Andrew Ng, salah satu tokoh terkemuka di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Andrew Ng juga merupakan salah satu pendiri Coursera, platform pendidikan online, dan mantan kepala ilmuwan di Baidu. Nah, dia juga memimpin proyek Google Brain, sebuah proyek penelitian AI dan pembelajaran mesin mendalam di Google. Nah, Landing AI ini fokusnya itu penerapan AI dan ML untuk membantu produsen menyelesaikan masalah inspeksi visual yang menantang dan menghasilkan nilai bisnis. Terus produk unggulannya itu yaitu ini Lens ini yang mau kita coba demonya dan memperkenalkan fitur-fiturnya, belajar mencoba fiturnya. Oke, kemudian kita langsung ini aja ya, masuk ke demonya. Nah, kalian bisa klik new project, kemudian di sini ada bagian build. Ya, build ini tuh eee, kalian masukin gambar yang pengen kalian coba buat untuk, deteksi deteksi gambarnya. Jadi aku dari ini dulu deh, dari awal. Kalian bisa klik new create project. Nah, di sini itu ada object detection, ada segmentation, classification, dan visual prompting. Jadi kalau object detection itu, fitur ini tuh, untuk mendeteksi objek dalam gambar dengan menggunakan kotak pembatas. Misalnya, mmm, ingin membuat aplikasi deteksi pintu terbuka dengan mengunggah gambar pintu terbuka dan tertutup. Lalu memberi label dengan cara dikasih kotak itu, di gambar tersebut nanti kasih nama, ini label ini tuh apa. Misalkan tadi ada 2 pintu terbuka, yang pertama pintu terbuka dan gambar yang kedua pintu tertutup. Kemudian melatih model untuk mendeteksi apakah pintunya terbuka atau tertutup jika kalian mau coba modelnya dengan gambar baru yang belum dilihat si modelnya. Kemudian segmentation. Nah, fitur ini dipakai untuk mengidentifikasi objek dengan presisi yang sangat tinggi. Nah, kalian bisa pakai alat pelabelan ini untuk menandai lokasi tepat dari objek yang ingin dideteksi. Misalnya
ingin mengidentifikasi retakan pada semen, kalian bisa menggunakan alat pelabelan untuk menandai area retakan tersebut. Yang ketiga itu ada classification. Di fitur ini dipakai untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan, apa namanya, mengklasifikasikan isi dari gambar secara keseluruhan. Misalnya mengklasifikasikan gambar berdasarkan karakteristik atau pola dari gambar, seperti kabur atau jelas, ngeblur atau jelas, gelap dan terang. Dan yang terakhir itu visual prompting. Visual prompting ini itu merupakan fitur dari bidang computer vision. Jadi, kalian hanya perlu memberi label pada beberapa area kecil dari objek dalam beberapa gambar, dan model hampir segera mendeteksi seluruh objek dalam semua gambar. Nah, dari keempat fitur ini memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhannya. Misalnya ingin mendeteksi objek tertentu dalam gambar, mungkin bisa menggunakan fitur deteksi objek. Jika ingin mengidentifikasi area atau pola tertentu di dalam gambar, mungkin bisa menggunakan fitur segmentasi atau klasifikasi. Nah, kita akan coba object detection. Oke. Nah, kalian bisa, apa namanya, masukin gambar yang mau kalian deteksi objeknya. Jadi karena aku tadi udah buat nih, aku balik lagi ke tadi aku udah buat project ini. Nah, kalian ini aku apa, deteksi objek gedung-gedung yang ada di Telkom University. Ada gedung GKU, gedung rektorat, gedung rektorat, GKU dan TULT. Terus ini rektorat atau gedung bangkit. Kemudian ini TULT, TULT dan TULT. Mungkin kita bisa tambahin lagi area di sekitar Telkom. Bisa cari gambar di Google. Di Google. Oke, kita cari gambar yang baru ya, cari gambar yang lain. Mungkin gambar Open Library Telkom University. Gini. Nah, kita coba cari gambar Open Library, gambar luarnya aja bangunannya. Ada nggak ya? Hmm, bentar. Nih, kalian bisa, aku bisa coba buka ini, aku share videonya, video dari YouTube, cara upload gambar di Landing Lens. Ya, bentar. Hmm,
Sebentar ada kendala. Nah, mungkin bisa tambahin ini ya. Coba kita ini copy image. Ini apa? TUCH ya. TUCH. Ya ini TUCH Telkom University. Oh, setelah itu ini gambar yang tadi itu kalian download. Ini seperti ini TUCH. TUCH. Oke. Dan itu buka web landing AI-nya. Habis itu klik ini upload image from directory. Ini TUCH open. Ini ya gambarnya. Sitek ke bumi. Nah, ini klik edit. Mana gambarnya? Nah, ini ya. Ini udah terupload. Kemudian kita labelin gambarnya. Caranya begini. Ini kan gambarnya. Kalian klik ini kotak ini ya. Buat labelin kelasnya itu apa. Gedung ini tuh. Nah, klik edit. Kemudian kalian, kalau salah. Ini apa nih? Hapus dulu kotaknya. Nah, jadi gini. Klik create class. Pilih warnanya, warna ini aja. Ini TUCH. Begini, save class. Itu kalian kotakin ini gedungnya seperti ini. Nah, ini udah ya labelnya udah terbuat nih TUCH. Label TUCH. Oke. Ini udah. Nah, kemudian ini ini apa? Ini gedung GKU ya. Nih aku udah buat label GKU. Ini untuk gedung GKU. Next. Ada gedung rektorat. Nih yang kuning gedung rektorat. Kemudian ini ada GKU, ada TULT, dan gedung bangkit atau gedung rektorat dalam satu gambar. Kita coba lanjut. Ini gedung rektorat lagi. Ini gedung bangkit. Oke. Nah, ini dia. Oke. Oke. Kalian maksimal itu tuh masukin gambar di ini agar bisa di train modelnya itu sebanyak 10 gambar. Jadi kalian cari 10 gambar untuk deteksi objek. Nah, kalau udah kalian
bisa klik train. Oke, ini training modelnya. Oke, oke, kita tunggu. Nah, ini ya muncul sedang training dan learning, mempelajari dari data-data gambar yang ada. Ini prosesnya nggak lama kok. Nah, kelihatan grafiknya ya. Saya lagi menghitung model performance-nya, performa model dari gambar yang kita masukkan ini. Ya, kita tunggu. Ini yang bisa dicek di sini bagian model. Ini yang paling atas yang terbaru nih ya. Tuh, training mendapat sekitar 83%. Tuh, dev-nya 67%. Terus, nah ini performasinya, performanya itu nilai precision sebesar 90,9% dan recall-nya 66 67 66,7%. Mbak, kita minta penjelasan ke jadi apakah hasilnya bagus. Nah, dari ang- angka yang ditampilkan di performanya itu, performa model ini apa namanya cukup tinggi ya. Dari hasilnya bisa dilihat, jadi secara umum melakukan pekerjaan yang baik dalam mendeteksi gambar. Tetapi presisi model ini yaitu 66,7%, yang berarti dari semua prediksi positif yang dibuat oleh model sekitar 66,7% benar-benar positif. Oke, ini. Tapi kalau kalian masih kurang ininya, kalian bisa ubah di sini confidence thresholdnya ya. Nah, bisa kalau kecil ini performanya bakal berubah. Jadi sesuaikan agar mendapat hasil yang paling baik. Oke, paling mungkin untuk hasil yang paling baik di sekitar ini ya, 90,9% precision dan 66,7% recall-nya. Nah, ini prediksi yang benar ada gedung TULT, gedung TULT sebanyak 4 gambar, terus gedung Rektorat Bangkit 4 gambar, GKU 2 gambar. Nah, ini ya apa namanya, terdeteksi oleh modelnya kalau ini gedung GKU. Nah, untuk gambar yang lain ada beberapa yang tidak terdeteksi. Aduh, mana sih ini? Ini filternya hilangin.
Ini ada yang tidak terdeteksi TUCH. Ini TUCH. Oh, kita buat prediknya dulu. Coba. Supaya kita cari lagi gambar gedung TUCH. Ntar yang berbeda dengan gambar yang ada di train. Apa bisa? Ntar mana ya? Mana ya? Oke, mungkin ini. Coba gambar ini kita pasti landing AI-nya. Landing AI. Nah, ini kita masukin gambar. Ini coba ya. Kok berhasil? Memprediksi. Ternyata ini malah ke ini ya. Ke gedung bangkit. Ke gedung rektorat. Ya, oke, coba kita predik bangun yang lain ya. TWLT coba ya. TGKU. Nah, ya saya bagus nih. Coba kita gedung TWLT. Cari gambar gedung TWLT. Oke, TWLT. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini berhasil ya. Modelnya mendeteksi objek, gambar gedung TWLT, foto gedung TWLT. Nah, ini akurat ya. Tuh, sekitar 90,9% precision dan recall-nya 71,4%. Nah, itu cukup bagus untuk ininya. Accuracy-nya. Nah, kemudian kita bisa deploy. Ini kita deploy ke cloud.
model gambar foto TULT. Ini kita deploy, kita tunggu. Oke, berhasil ya dibuat. Situ. Nah, ini berhasil. Nah, akan tersimpan di sini di cloud. Nah, kalian kalau mau di apa? Diintegrasiin ke modelnya ke apa? Ke Colab atau kemana? Kalian bisa pilih Python SDK. Ya. Nah, jadi Python SDK di Landing Lens ini digunakan untuk integrasi aplikasi. Jadi kalau kalian mau dibuat aplikasi itu bisa mau coba apa? Bikin project ya aplikasi pendeteksi gambar dari model yang dibuat oleh Landing Lens. Nah, kemudian kalau udah di deploy, oke, udah nih, udah. Kita bisa balik lagi ke modelnya, kita bisa predik apa? Predik gambar yang lain. Apa gedung Rektorat Bangkit. Kita cari yang berbeda. Telkom. Oke, saya nggak bisa cari gambarnya dulu. Hmm. Nah, tadi yang TUCH itu karena apa namanya? Kayaknya apa? Untuk gambar buat di trainingnya kurang jumlahnya hanya satu, jadi dia tidak maksimal modelnya untuk mendeteksi itu label TUCH itu. Label dengan apa? Label gambar dengan nama TUCH. Jadi untuk buat ini buat training modelnya itu gambarnya bisa gambar yang sama itu harus banyak dengan angle yang berbeda agar modelnya juga bisa mengenal objek tersebut. Apakah gambarnya itu gedung TULT atau gedung rektorat atau gedung GKU. Coba kita ini pakai gambar yang aku kirim. Bangkit. Nah, setelah itu kita prediksi lagi modelnya yang ini sudah bisa mengenal gambar dengan gambar baru yang belum dilihat oleh modelnya. Jadi ini nggak ada labelnya. Nah, kalau kalian ini kalian atur ininya, ini labelnya label prediksinya akan muncul. Oh, prediksinya labelnya akan muncul nih. Gedung Rektorat Bangkit. Bisa kita buat lagi, buat baru, deploy, gedung Bangkit.
Itu ya gampang ya. Nah, ini kan model yang udah jadi kalian bisa ya masukin lagi apa? Masukin gambar yang baru yang berbeda. Mungkin bisa kalian bisa foto langsung apa ya? Foto langsung dari HP, foto apa TWLT-nya lewat kamera HP terus dicoba di model ini itu juga bisa. Ya, nanti akan terdeteksi kalau itu gambar apa gedung TULT. Oke, mungkin kalau untuk yang landing AI sampai sini apa eh, praktik untuk demo landing AI. Kita lanjut ke namanya satu lagi ini Ultralytics. Kita lanjut ke Ultralytics. Aku share dulu linknya. Bentar. Ultralytics. Nah, kalau yang Ultralytics itu agak berbeda untuk fiturnya. Kalau ini kan hampir mirip-mirip lah. Kalau yang apa landing AI kan masukin gambar satu-satu atau bisa langsung masukin gambarnya dalam bentuk zip file. Nah, kalau Ultralytics tuh langsung apa datasetnya kalian masukin untuk memproses juga sama untuk apa mendeteksi gambar atau mengklasifikasi gambar. Kalau untuk fiturnya mirip-mirip, cuma cara untuk memproses apa pembuatan modelnya itu agak berbeda. Fungsinya tetap sama dan ini juga free. Oke, kita tunggu. Nah, kalian bisa login pakai akun Google kalian. Oke, langsung aja pakai akun Google. Ntar aku post share dulu. Ntar kita masuk di webnya. Nah, untuk tampilan Ultralytics seperti ini. Nih, berbeda ya. Di tampilan Ultralytics. Ntar aku cari ini dulu video ini untuk pengenalannya. Ini aku share ke grup. Kalian bisa coba lihat video ini. Nah, bentar.
Coba bisa kalian lihat videonya. Jadi kalau untuk Ultralytics itu, nah jadi Ultralytics merupakan platform analitik dan pelacakan kinerja berbasis website yang dirancang khusus untuk mendukung pelatihan dan penelitian di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, khususnya di bidang computer vision dan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Nah, di web Ultralytics Hub ini menyediakan berbagai fitur yang berguna bagi para peneliti, pengembang, dan praktisi AI. Jadi, yang pertama ada fitur dashboard. Ultralytics menyediakan dashboard yang intuitif dan responsif untuk memudahkan para penggunanya dalam memantau metrik kinerja model mereka secara real time. Dashboard ini menampilkan grafik dan diagram yang mudah dimengerti untuk menggambarkan performa model secara visual. Lalu ada monitoring kinerja. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau kinerja model AI mereka seiring waktu. Dengan melacak metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan lainnya, pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana model mereka berkembang dan apakah ada peningkatan atau penurunan kinerja yang perlu diperhatikan. Kemudian ada visualisasi data yang beragam untuk menganalisis dataset mereka dengan lebih baik. Pengguna bisa membuat visualisasi data dengan plot, grafik, dan visualisasi lainnya untuk memahami pola-pola dalam data mereka. Selanjutnya, pelatihan model. Platform ini menyediakan alat-alat yang kuat untuk melatih model AI. Pengguna dapat mengakses berbagai teknik pelatihan, termasuk fine-tuning, transfer learning, dan masih banyak lagi. Selain itu, Ultralytics juga menyediakan integrasi dengan berbagai infrastruktur komputasi yang kuat seperti GPU untuk mempercepat proses pelatihan. Lalu ada evaluasi model. Ultralytics memfasilitasi evaluasi model dengan berbagai metrik kinerja yang telah disebutkan sebelumnya. Terus integrasi PyTorch. Di PyTorch itu sebuah framework deep learning yang populer yang memudahkan penggunanya yang sudah terbiasa dengan PyTorch untuk menggunakan platform ini tanpa harus belajar kembali cara menggunakan framework baru. Selain itu ada support and community, yaitu menyediakan ruang bagi para pengguna untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan. Pengguna dapat mengakses forum, tutorial, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari komunitas AI. Nah, untuk cara memakai websitenya, ini kita buka webnya. Nah, oke, ini halaman utamanya ya. Nah, ini free. Ini kalian free. Terus ada storage-nya. Terus sampai maksimal 20 giga. Ini bisa upgrade juga. Tuh, seperti itu. Dan ke bagian dataset. Nah, ini dataset ini itu apa? Isinya gambar-gambar yang bisa kalian gunakan untuk deteksi. Tuh ada ininya yang oranye-oranye deteksi, ada segmen, ada pose, OBB, detect lagi pose, detect hewan-hewan tuh. Terus
car parts, parts-parts yang ada di mobil, terus penyakit brain tumor, terus The Simpsons, karakter-karakter The Simpsons, kemudian ada drone, apa ini, tanaman ya, gandum, dan lain-lain. Oke, dan masih banyak yang lainnya. Oke, setelah itu kita ke bagian projects. Nah, ini kalian bisa buat project di sini. Ya, untuk dataset coba kita buka satu ya, dataset. Ini, coba aku hapus dulu. Ini ada Koko 128. Nah, isinya itu di dataset trainnya ini, image train ada person sebanyak 254 gambar, bicycle atau sepeda ada 6, mobil 46, sepeda motor ada 5, pesawat 6, bis 7, kereta 3, truk 12, kapal 6, lampu merah 14, palang tanda berhenti ada 2, burung 16, cat 4, dog 9, ini bisa diklik tuh. Horse 2, gajah 17, deer, zebra, jerapah, dan lain-lain macam-macam ya. Mulai dari kendaraan, hewan, makanan, terus alat-alat olahraga, buah-buahan. Oke, itu. Terus validation, sama. Kemudian ada tes. Sini ada overview. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kalian bisa lihat total image-nya ada 256, ada trend sebanyak 128, validation 128, testingnya nggak ada, yang tidak ada labelnya 4 nih. Oke, ini data ini datanya di split, dibagi menjadi ada train dan validation. Ini ya, kalian bisa lihat grafiknya. Nah, untuk training dataset itu untuk melatih model. Jadi model belajar dari gambar-gambar yang ada di training dataset dan mencoba menyesuaikan sebaik mungkin untuk dapat membuat prediksi atau klasifikasi yang akurat. Kemudian validation dataset ini digunakan untuk mengoptimalkan model selama proses pelatihan. Jadi dapat membantu kita menyesuaikan parameter model dan mencegah overfitting.
yaitu ketika model terlalu spesifik untuk data pelatihan dan performanya buruk pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan terakhir, testing dataset. Ini bagian ini itu digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Testing dataset memberikan kita gambaran tentang seberapa baik model akan bekerja di dunia nyata. Oke, kemudian next ada project. Ini project yang dari apa namanya, dari Ultralytics-nya ini. Jadi menggunakan YOLO, ya, you look only once itu singkatannya. Ada versi dari versi 3 sampai versi 9. Sekarang yang terbaru YOLO versi ke-9. Nah, ini modelnya ya. Model YOLO V5 dengan dataset Coco 2017. Yang kelasnya itu ada mulai dari barang-barang, orang, manusia, hingga hewan. Hewan dan makanan. Oke. Terus ini kalau mau integrasi. Oke. Ini kalian bisa explore. Nah, terus di apa namanya? Di Ultralytics tuh kayak tadi untuk yang dataset di Ultralytics ada macam-macam ya. Kalau COCO itu kepanjangannya Common Objects in Context. Kemudian ada Pascal VOC, Visual Object Classes. Kemudian ada ImageNet, ada Open Image Dataset, CIFAR 10 and CIFAR 100. Kemudian ada Pen3 Bank. Kemudian ada SNLI, Stanford Natural Language Inference. Kemudian di website Ultralytics itu tax modelnya itu sama seperti yang tadi di Landing AI, ada classify atau klasifikasi. Untuk tax di klasifikasi itu untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan objek dalam gambar ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya misalkan mengklasifikasi gambar anjing ke dalam kategori anjing. Mengklasifikasikan gambar mobil ke dalam kategori mobil dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan label atau kategori yang benar untuk setiap objek dalam gambar. Yang kedua, deteksi objek untuk mendeteksi keberadaan dan lokasi objek-objek tertentu dalam gambar. Bedanya dengan klasifikasi itu, deteksi objek itu memungkinkan untuk mendeteksi lebih dari satu objek dalam gambar dan memberikan informasi tentang kotak pembatas, yaitu bounding box yang dikotakin tadi itu menunjukkan lokasi relatif dari setiap objek. Kemudian ada OBB, Oriented Bounding Box. Task ini melibatkan deteksi objek-objek dalam gambar dan memberikan kotak pembatas. Tidak hanya persegi panjang, tetapi juga berorientasi sesuai dengan orientasi objek itu sendiri. Kemudian ada segmentasi semantik. Mengidentifikasi dan memetakan setiap pixel dalam gambar ke kelas objek yang sesuai. Selanjutnya, pose estimation.
Eee, Task ini mengestimasi posisi atau orientasi suatu objek dalam gambar. Seringkali dengan mengidentifikasi titik-titik penting atau sendi-sendi utama pada objek tersebut. Contohnya, estimasi posisi sendi-sendi pada manusia dalam gambar untuk melakukan deteksi gerakan atau aktivitas manusia. Oke, kita lanjut ke ininya, coba ininya ya, kita coba pertama kita coba dulu upload dataset. Nah, ini bisa milih ini, ada classify, detect, OBB, segmen, atau pose. Kita pilih deteksi, dan aku udah siapin filenya, file zip yang isinya gambar. Oke, kita create. Oke, kita tunggu. Tunggu dulu ya, masih ini proses. Wait. Nah, ini dataset yang aku upload. Nah, ini ada apa namanya? Brokoli, orange, jerapah, vas bunga, dan zebra. Nih, kelasnya ada 80, gambarnya ada 8. Nggak terlalu banyak. Nah, ini ya, tuh. Kemudian kita train model. Nah, ini caranya mudah banget. Nah, terus ini model-model yang ada di apa, di website Ultralytics, yaitu di web ini pakai YOLO. Jadi YOLO itu em, kepanjangan dari you only look once, yang merupakan arsitektur deteksi objek real time yang terkenal karena kecepatan dan akurasinya. Model YOLO membagi gambar menjadi grid dan secara langsung memprediksi kotak pembatas dan kelas objek dalam satu langkah. Arsitektur YOLO cocok untuk aplikasi yang membutuhkan deteksi objek cepat dan akurat, seperti deteksi kendaraan di jalan raya atau deteksi objek di video real time. Oke, ini ada banyak ya. Ini apa versi-versinya dari yang versi 5 sampai versi ke-8. Nah, kita bisa pilih yang dapat menampilkan akurasinya yang paling bagus. Oke, coba kita lihat dulu. Mungkin kita bisa coba pakai yang mana nih? Mungkin ini aja deh. YOLO 8 ya, 8X, YOLO V8X. Setelah itu epoch-nya kita kurangin aja biar nggak terlalu lama olahnya. Setelah itu kita klik continue. Nah, ini lagi proses ininya, train model dari gambar-gambar dataset yang ada tadi. Lalu ini kita bisa buka Google Colab. Oke, sambil nunggu kita ikutin ininya, langkah ini, copy ininya,
Nah, copy ini, hook login ini, API-nya ke dalam kode collab. Oke, kita ini pip install Ultralytics and dependencies and check software and hardware. Kita running. Oke. Oke, kita tunggu ininya, proses downloadnya dulu ini, download library-nya dulu di Google Colab. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah berjalan 1 menit 5 detik nih. Bisa lihat di sini. Ini menunggu koneksinya dulu ya. Kalau udah nanti kita running ini nih, ini API-nya, API keys, API-nya nih dimasukin ke sini. Ke ini masukin ke sini. Login API yang tadi kita copy. Terus ya masukin ke sini, kalian ganti, kemudian link yang ini kalian kopikan, masukin ke sini. Oke. Nah, ini udah selesai, setup complete. Kita start code selanjutnya nih. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, proses ini outputnya ya. Ini apa? Tadi untuk proses runningnya untuk menghubungkan apa namanya ini model ini training. Nah, ini coba kita tunggu sampai selesai dulu. Ini epoch sampai 50. Nah, jadi apa itu epoch? Epoch itu apa namanya? Jadi merupakan epoch itu merupakan ketika apa seluruh dataset sudah melalui proses training di modelnya sampai dikembalikan ke awal untuk sekali putaran karena satu epoch terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam komputer, maka dari itu kita perlu membaginya ke dalam satuan kecil.
Oke, udah 21 epoch. Kita checklist. Oke, 14 kali lagi. Tunggu sebentar. Oke, dikit lagi. Oke, sudah selesai sampai 50. Oke, masih running, masih proses running. Kita tunggu dulu. Oke, udah selesai. Habis itu kita klik down. Oke, di sini akan tampil ya grafiknya, matrix. Ini matriksnya tuh MAP 50 0,94, terus ada MAP 50, terus precisionnya sekitar 83% dan recallnya 67,9%. Oke ya, ya lebih bagus dari yang tadi di landing lens. Oke, untuk ini grafik book loss, ada class loss, object loss, itu ini chartsnya, review. Nah, nah ini bisa masukin gambar. Nah, ini akan tampil, ntar masih loading. Nah, ini akan muncul kotak-kotak seperti ini ya nih. Nah, kotak hijau ini bowl atau wadah ya. Kemudian ini yang ini orange, buah jeruk. Dan ada brokoli. Ini brokoli sekitar 81,4%. Oke, itu aja yang bisa dilihat gambar. Kemudian kita coba gambar lain.
Nah, bisa juga pakai kamera. Kamera bisa. Coba kita ini gambar jerapah. Oke, ini di gambar ini terdapat dua jerapah ya nih. Dia mendapatkan hasil sekitar 96,4% dan yang satunya lagi 91%. Oke, ada Medan zebra. Oke, masih loading. Nah, ini zebra sekitar 98,5%. Oke, begitu. Nah, bisa. Nah, ini bisa kalian deploy. Ini kalian bisa pilih di-convert menjadi PyTorch, di-download bisa. Di-export juga bisa ke TensorFlow. Nah, ini ini untuk ya ini untuk apa untuk ekspor modelnya yang udah jadi untuk dipakai ke aplikasi yang bisa mendeteksi sebuah objek gambar. Sama seperti yang tadi landing AI. Seperti itu. Ini modelnya bisa di-share nggak ya? Coba bisa di. Ya mungkin karena waktunya udah habis, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.